Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hasil real count pemilu 2024 suara PSI terus merangkak naik hingga mencapai 3,13% dalam waktu 19 jam. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengaku heran dengan hasil real count KPU terkait PSI yang menembus 3% suara. Pasalnya, semua lembaga survei penyelenggara quick count menyatakan PSI tidak akan lolos parliamentary threshold karena hanya mendapatkan 2,65% pada hasil survei terakhir. Energi baru untuk PKB hari ini itu di atas rata-rata temuan quick count lembaga-lembaga yang mengadakan hitung cepat, yaitu kisaran 10,5-10,6. Cuma memang untuk PKB ini itu dari awal dia udah dapat tinggi, jadi tidak menimbulkan pertanyaan seperti PSI atau Gelora. Karena untuk PSI dan Gelora itu awalnya kisaran sekitar, untuk PSI misalnya itu 2,55 stabil dari angka 1 sampai data masuk 1 sampai yang terakhir 64,5% masih sekitar itu. Baru belakangan ada kenaikan. Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu wajar atau tidak wajar? Nah, saya sendiri tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa ada kecurangan di situ. Kita belum punya buktinya, ya, yang cukup. Ya, tetapi memang kalau data masuk sudah di atas 60% dan sesuai dengan teori bilangan besar, the law of large numbers, biasanya kalau data masuk sudah besar, itu perubahan atau volatilitas suara itu makin berat terjadi. Jadi perbedaannya jadi 0,0 sekian gitu ya. Kalau misalnya data udah 65% kan besar sekali. Nah, tetapi apakah itu karena ada faktor kecurangan? Saya tidak tahu. Juru bicara PSI Dede Prayudi merespons lonjakan suara PSI yang dipertanyakan banyak pihak. Ia malah menyebut bukan PSI yang kenaikan suaranya mesti diawasi, namun dua partai lain yakni PKB dan Gelora. Kalau kita melihat quick count ya, sebenarnya yang paling jauh ya dari prediksi quick count itu bukan kami, melainkan PKB dan juga Gelora ya yang paling meroket juga gitu. Nah, ini kan yang kami herankan ini ya, kenapa kami yang menjadi sasaran tembak terus ini di sosmed di mana-mana. PSI menjadi satu-satunya partai yang mengalami kenaikan suara cukup signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan perolehan suara partai tradisional seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra yang suaranya cenderung stagnan, bahkan suara P3 terus menurun secara persentase. Komisioner KPU RI Idam Holik mengaku pihaknya tidak mengerti terkait isu Partai Solidaritas Indonesia yang mengalami lonjakan suara dalam Sirekap KPU. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas, Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.